Shalom, selamat pagi Opa Oma anggota PKLU SGPIB. Kita bertemu lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan nama saya, Albert Ponggawa dari Jemaat GPIB Gideon Depok. Opa Oma, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu Engkau berikan, sehingga kami bersama PKLU SGPIB dapat membaca Alkitab dan renungan pada pagi hari ini. Sertailah kami semua di dalam acara ini, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, 18 Oktober 2022, diambil dari 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 14. 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 14 yang berbunyi demikian. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari Raja Negeri Maska, 1.000 orang dari orang-orang Top, 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Top dari Maka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dia maju berperang melawan orang Arab, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon, dan sampailah ia ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Judul Sabda Bina Umat pada pagi hari ini adalah
mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada orang kepercayaan. Di era pemerintahan Orde Baru, pada saat Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai presiden terpilih akan membentuk kabinet, Indonesia dilanda wabah AIDS. Wabah AIDS itu bukan penyakit acquired immunodeficiency syndrome. Wabah AIDS yang dimaksud adalah aku ingin ditelepon Soeharto. Banyak orang waktu itu ingin ditelepon Soeharto untuk jabatan menteri dalam kabinet yang akan dibentuk. Hanya saja mereka yang memenuhi persyaratanlah yang dapat ditetapkan menjadi menteri. Ada banyak persyaratan, tetapi yang paling penting dan paling utama adalah menteri harus loyal kepada Soeharto sebagai presiden terpilih. Daud sebagai raja kerajaan Israel Raya juga melakukan hal serupa ketika memilih Yoab menjadi panglima perangnya. Yoab adalah seorang prajurit yang kaya dengan pengalaman berperang. Yoab juga adalah pahlawan perang yang selalu menang di medan peperangan ketika harus berhadapan dengan musuh-musuh bangsa Israel. Namun demikian, kemampuan Yoab tersebut bukan satu-satunya alasan Daud memilih dia sebagai panglima perang. Alasan paling utama adalah karena Yoab loyal kepada Daud sebagai raja. Ini dibuktikan ketika Daud perintahkan Yoab, panglima perangnya, untuk berperang melawan bangsa Amon dan bangsa Aram. Yoab menaati perintah Daud dan berhasil mengalahkan bangsa Amon dan sekutunya. Sebagai seorang panglima perang, Yoab pasti ahli dalam berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Keahlian Yoab sebagai seorang ahli berperang baru menjadi berarti ketika Yoab loyal kepada Daud, raja dan pemimpinnya. Penting bagi kita untuk loyal kepada mereka yang menjadi pemimpin kita, baik pemimpin di tengah masyarakat, gereja, dan keluarga. Loyalitas kita kepada pemimpin yang benar adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menutupi acara ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih atas firman Tuhan renungan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami selalu Engkau menyertai kami di dalam kami berkarya dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap loyal kepada pemimpin kami, terutama kita tetap loyal kepada Yesus Kristus. Jadikanlah kami selalu orang yang penurut, orang tua, anggota PKLU yang selalu menuruti perintah Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk hari ulang tahun PKLU se-GPIB yang ke-12, yang jatuh pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Kiranya Engkau tetap menyertai kami semua, baik di tingkat sinodal, di tingkat mupol maupun di tingkat jemaat, sehingga kami berkarya untuk mendukung semua program kerja dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami berdoa juga bagi anggota PKLU yang saat ini mengikuti SPMAB pagi hari ini.
Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami tetap berkarya di tengah-tengah era pandemi saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pengelola acara SPMAB ini, biarlah mereka tetap bersemangat dan selalu berkarya untuk Tuhan dan kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan pada pagi hari ini. Biarlah kilalu kita PKLU tetap sehat dan tetap semangat. Salam PKLU.